Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Jakarta, Rabu 18 Maret 2026, pagi itu, Pusat Polisi Militer TNI atau Puspom TNI mengamankan 4 orang anggota TNI yang diduga melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Di ruang pers Mabes TNI, Maijen TNI Yusri Nuryanto dan Puspom TNI menyampaikan fakta yang membuat publik terperangah. Keempat tersangka sudah kita amankan untuk pendalaman ke tingkat penyidikan, ujarnya. Keempat pelaku berinisial NDP, SL, BWH, dan ES saat ini menjalani pemeriksaan di Puspom. Pasal yang dikenakan adalah Pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 4 hingga 7 tahun. Tapi bagi banyak pihak itu hanya sebagian kecil dari keadilan. Aktor di balik layar yang menentukan logika kekerasan masih menjadi misteri. Memang, sejak pemerintahan Prabowo Subianto, sejumlah organisasi masyarakat sipil mencatat tren meningkatnya kriminalisasi terhadap mereka yang vokal mengkritik kebijakan negara. Aktivis yang menyoroti isu keamanan, agraria, hingga pelanggaran HAM menghadapi tekanan beragam, mulai dari ancaman digital, pemanggilan aparat, hingga intimidasi di lapangan. Pernah suatu malam saya menerima pesan yang jelas-jelas mengancam keselamatan saya, ungkap seorang aktivis yang meminta namanya disamarkan. Sekarang setelah kasus Andri Yunus kita tahu ancaman itu bisa jadi nyata, sambungnya. Kasus Andri Yunus menjadi titik ekstrim. Intimidasi yang dilakukan secara verbal atau administratif sebelumnya kini bertransformasi menjadi kekerasan fisik. Pola ini mengingatkan pada serangan terhadap Novel Baswedan pada tahun 2017 silam. Novel diserang setelah menangani kasus besar korupsi aparat, menggunakan bahan kimia untuk melumpuhkan sekaligus memberi pesan teror. Pelaku lapangan dihukum, tetapi dugaan aktor intelektual tetap misterius. Kalau dilihat dari rangkaian, ini bukan insiden tunggal. Ada eskalasi, kata seorang peneliti HAM di Jakarta. Ancaman kini bukan hanya personal, ini bersifat sistemik. Tubuh aktivis menjadi medium peringatan ketika kata-kata dianggap tidak cukup. Sorotan juga mengarah pada Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, ia sempat menyebut akan mengambil sikap terhadap pihak-pihak tertentu berdasarkan laporan intelijen. Pernyataan itu, meski samar, menimbulkan kekhawatiran siapa yang dimaksud dan tindakan apa yang akan diambil. Ruang abu-abu itu menakutkan, kata seorang analis politik. Apakah pendekatan militeristik tetap dominan atau ada koreksi ke arah demokrasi substantif? Ini memang bergerak lurus dengan latar belakang Prabowo Subianto sebagai mantan perwira tinggi militer sehingga menambah kompleksitas. Setelah 3 kali gagal dalam kontestasi presiden dan wakil presiden, keberhasilan pada percobaan keempat di Pilpres 2024 justru menimbulkan pertanyaan, apakah kekuasaan akan memperkuat supremasi sipil atau memberi ruang lebih luas pada pendekatan keamanan? Andri Yunus sendiri adalah aktivis HAM yang pernah terlibat dalam advokasi HAM. Ia diserang dengan air keras pada awal Maret 2026. Serangan terjadi di area yang relatif sepi tetapi cukup dekat untuk menyasar wajah dan mata korban. Ini bukan kebetulan, ini pesan sistemik, kata seorang pengamat HAM. Memang 4 oknum anggota TNI telah ditetapkan dan penyelidikan awal. Saat ini mereka diperiksa di Puspom TNI dengan motif serangan masih didalami. Namun, pertanyaan besar tetap saja menggantung apakah penyidikan berhenti atau para pelaku teknis atau menyelusuri rantai komando yang lebih tinggi. Sebab kasus ini telah menimbulkan ketakutan di kalangan aktivis bahwa pengkritik negara bisa mendapatkan peringatan dalam bentuk kekerasan. Makanya sejak kasus Novel Baswedan, pola kekerasan terhadap aktivis menunjukkan tren tertentu, yaitu target bukan sembarang warga, tetapi figur yang berani menentang kepentingan kuat. Militerisme modern tidak selalu banyak di jalanan dan tampak. Ia hadir lebih sunyi, melalui keputusan, pernyataan, dan alat negara yang seharusnya melindungi warga, tapi kadang digunakan untuk menakut-nakuti. Air keras bukan sekedar senyawa kimia, tetapi menjadi simbol peringatan keras bahwa kritik bisa dibalas dengan kekerasan. Bayangkan, Novel Baswedan tetap mengintai, pola lama bisa muncul kapan saja, kata seorang pengamat hukum di Jakarta. Sekali lagi, kasus Andri Yunus menjadi cermin bagi demokrasi Indonesia saat ini. Bagaimana pemerintah menindaklanjuti kasus ini akan menentukan arah kebebasan sipil. Apakah kekerasan terhadap pengkritik akan dihentikan pada level teknis atau apakah seluruh rantai kekuasaan akan terbuka untuk publik? Pusat Polisi Militer TNI masih mendalami motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Karena itu, publik menunggu jawaban bukan hanya untuk Andri Yunus, tetapi juga sebagai barometer kebebasan sipil. Sebab, air keras tak hanya melukai wajah,
tetapi juga menandai luka yang lebih dalam, luka demokrasi yang sedang diuji. Aktivis pengamat dan masyarakat sipil menatap ke depan dan berharap bahwa kejadian serupa tidak terulang. Dan bayang-bayang novel Baswedan tetap menjadi pengingat bahwa sejarah kekerasan terhadap pembela HAM belum sepenuhnya terselesaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi